Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang turunan fungsi trigonometri. Tentukan titik stasioner dan jenisnya setiap fungsi berikut. Kita punya fx adalah sin 2x untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat namun kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, mari kita kembali di sini. Misalkan x0 merupakan anggota dari domain fungsi f. Dan untuk f aksen x0 maupun f double aksen dari x0 ini ada. Di mana f aksen adalah turunan pertama fungsi f terhadap x dan f double aksen berarti turunan keduanya. Nah, yang kita punya di sini f aksen dari x0 sama dengan 0 dan f double aksen dari x0 ini lebih dari 0, berarti titik x0, fx0 merupakan titik minimum lokal. Nah, jika turunan pertamanya ini sama dengan 0 tetapi turunan keduanya kurang dari 0, berarti ini merupakan titik maksimum lokal. Nah, bagaimana jika keduanya ini 0? Berarti untuk x0, fx0 merupakan titik belok. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini makna dari titik stasioner adalah titik di mana untuk f aksen x-nya ini sama dengan 0. Jadi perlu diperhatikan bahwa di sini untuk kita dapat mencari titik stasioner, berarti kita perlu membuat terlebih dahulu f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, di sini mari lihat kembali tentang turunan trigonometri. Untuk y yang sama dengan sin dari ax plus b, maka y aksennya adalah a yang dikali dengan cos dari ax plus b. Sedangkan untuk y yang sama dengan cos dari ax plus b, untuk y aksennya adalah min a yang dikali dengan sin dari ax plus b. Nah, dalam kasus ini, kita punya untuk fx-nya adalah sin dari 2x. Nah, berarti di sini kita akan mencari untuk f aksen x-nya terlebih dahulu, di mana f aksen x adalah turunan pertama fungsi fx terhadap x. Nah, di sini kita punya untuk koefisien dari x adalah 2. Jadi kita punya di sini 2 dikali dengan turunan dari sinus adalah kosinus. Jadi kita punya kosinus dari 2x. Nah, untuk f aksen x-nya seperti ini. Nah, sekalian saja kita mencari untuk f double aksen dari x, berarti turunan keduanya kita punya di sini awalnya 2 dikalikan dengan, nah, turunan dari cos 2x terhadap x, berarti kita punya di sini adalah berarti min 2 yang dikali dengan sin dari 2x. Nah, jadi kita dapati seperti ini. Nah, berarti untuk f double aksen dari x-nya ini adalah min 4 sin 2x. Nah, perlu diperhatikan bahwa yang kita inginkan adalah titik stasioner. Jadi kita perlu membuat f aksen x-nya ini sama dengan 0 terlebih dahulu. Berarti ketika f aksen dari x-nya kita buat sama dengan 0, berarti kita punya bahwa untuk 2 yang dikali dengan kosinus dari 2x sama dengan 0. Ketika kedua ruas ini kita bagi 2, tentu saja di sini untuk cos 2x akan sama dengan 0 per 2, yakni 0. Nah, perlu diperhatikan bahwa 0 tak lain adalah kosinus dari 90 derajat. Jadi kita mendapati bentuk persamaan kosinus, yakni cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Mari kita kembali untuk bentuk persamaan trigonometri, khususnya persamaan kosinus, di mana kosinus dari fx jika ini sama dengan kosinus p sebut saja, berarti untuk penyelesaiannya adalah fx yang sama dengan p ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, atau untuk fx-nya yang akan sama dengan negatif dari p ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, dengan k merupakan sembarang bilangan bulat. Nah, yang berarti dalam kasus ini kita punya bahwa untuk 2x-nya akan sama dengan 90 derajat yang ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat, atau untuk 2x-nya yang sama dengan negatif dari 90 derajat ditambah dengan k dikali dengan 360 derajat. Berarti untuk x itu sendiri adalah 90 derajat per 2, yakni 45 derajat ditambah dengan, nah untuk k dikali 360 derajat kita bagi 2, berarti menjadi k yang dikali dengan 180 derajat. Nah, untuk yang ini berarti x-nya akan sama dengan minus 45 derajat yang ditambah dengan k dikali dengan 180 derajat. Nah, di sini memang k-nya ini merupakan sembarang bilangan bulat yang dapat kita ambil. Namun dalam kasus ini, karena kita dibatasi untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, namun kurang dari sama dengan 180 derajat, berarti kita perlu mengambil k tertentu supaya x-nya masih ada dalam selang ini. Nah, perhatikan bahwa di sini untuk kasus yang pertama, kita hanya dapat mengambil untuk k sama dengan 0. Lain daripada itu, kita mendapati x-nya di luar selang yang kita punya ini. Misalkan jika kita ambil k-nya adalah min 1, berarti x-nya menjadi 45 derajat yang dikurang 180 derajat, tentunya sudah kurang dari 0 derajat, berarti tidak memenuhi. Akibatnya kita tidak dapat mengambil untuk k yang negatif. Begitupun jika kita ambil untuk k-nya sebut saja adalah 1, yang berarti x-nya menjadi 45 derajat ditambah 180 derajat, yang tentunya sudah melebihi 180 derajat. Jadi satu-satunya dapat kita ambil untuk kasus yang pertama adalah k sama dengan 0. Sehingga kita dapati untuk x-nya adalah 45 derajat. Nah, dalam kasus kedua, di sini satu-satunya nilai k yang dapat kita ambil adalah k sama dengan 1. Lain daripada itu, kita mendapati nanti untuk x-nya tidak memenuhi selangnya. Misalkan jika kita ambil k-nya 0 saja, berarti ini menjadi 45 derajat untuk x-nya, yang berarti tidak memenuhi lebih dari sama dengan 0 derajat. Begitupun jika kita ambil k-nya adalah 2, berarti di sini x-nya nanti sudah melebihi 180 derajat. Jadi k yang dapat kita ambil hanyalah k sama dengan 1. Di mana kita dapati untuk x-nya berarti adalah minus 45 derajat ditambah dengan 180 derajat, yang adalah 135 derajat. Jadi di sini kita sudah mendapati untuk dua nilai x
yang merupakan penyebab dari titik stasioner. Nah, kita dapat cek di sini kira-kira nilai turunan keduanya seperti apa. Namun di sini kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa kita sudah mendapati dua nilai X yang menyebabkan F aksen X-nya sama dengan 0. Mari kita cek di sini untuk F double aksen di masing-masing nilai X yang sudah kita dapati. Untuk F double aksen dari 45 derajat, berarti kita punya adalah, nah, sini kita dapat substitusikan, ini menjadi min 4 yang dikalikan dengan sin dari 2 dikali dengan 45 derajat. Berarti ini adalah min 4 yang dikalikan dengan sin dari 90 derajat. Perlu diperhatikan bahwa nilai dari sin 90 derajat adalah 1. Berarti min 4 dikali 1 yang hasilnya adalah min 4. Berarti kurang dari 0. Yang berarti sebenarnya di sini kita dapati nanti di X sama dengan 45 derajat yang terjadi adalah titik maksimum lokal. Nah, di sini kita juga dapat mencari untuk nilai dari F 45 derajatnya langsung saja. Berarti ini akan sama dengan sin dari 2 yang dikali dengan 45 derajat. Yang berarti yang terjadi ini adalah sin dari 90 derajat yang sama dengan 1. Jadi sebenarnya kita dapati di sini untuk titiknya berarti adalah 45 derajat, 1. Di mana ini merupakan titik maksimum lokal. Nah, berikutnya di sini kita cek sekarang untuk yang X-nya sama dengan 135 derajat. Untuk F double aksen dari 135 derajat, berarti kita punya adalah min 4 yang dikali dengan sin dari 2 dikali dengan 135 derajat. Makanya akan sama dengan min 4 yang dikali dengan sin dari 270 derajat. Nah, mari kita kembali relasi sudut dalam trigonometri. Yakni untuk sin dari 180 derajat yang ditambah dengan X, ini akan sama dengan negatif dari sin X. Nah, jika kita perhatikan di sini, untuk sin dari 270 derajat dapat kita tuliskan sebagai sin dari 180 derajat yang ditambah dengan 90 derajat. Yang berarti ini akan sama dengan min 4 yang dikali dengan, berarti negatif dari sin 90 derajat. Yang berarti di sini negatifnya dapat kita coret. Nah, berarti di sini 4 dikali dengan sin 90 derajat, tentunya ini adalah 4 yang dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 4 yang berarti lebih dari 0. Nah, di sini untuk turunan keduanya ternyata lebih dari 0. Berarti yang terjadi adalah titik minimum lokal. Nah, sekarang kita juga dapat mencari untuk nilai dari F 135 derajat, yang berarti ini tak lain adalah sin dari 2 yang dikalikan dengan 135 derajat. Sehingga jika kita hitung bahwa ini akan sama dengan sin dari 270 derajat, yang tentunya tadi kita punya sin dari 270 derajat adalah negatif dari sin 90 derajat, yang sama dengan min 1. Hingga kita dapati di sini titiknya berarti adalah 135 derajat, min 1. Di mana ini merupakan titik minimum lokal. Jadi kita sudah mendapati ada dua titik stasioner dan juga jenisnya adalah seperti ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.